hari ini pun juga kakak kelas kalian, kelas 5 itu sedang mengikuti AKM. Ya, asesmen. Ya, itu dia. Yang kemudian kita berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kita semua termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan pembacaan surat Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah yang pertama kita tujukan kepada seluruh siswa dan siswi, seluruh dewan guru dan seluruh kita semuanya, agar senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, orang-orang tua kalian semuanya senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua di anak yang soleh dan solehah. Bihadi ini ya Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua, karena hari ini sekalian santunan yatim, bahwa kawan-kawan kalian ada yang bapaknya telah wafat, kita doakan semoga kawan-kawan kalian yang bapaknya telah wafat atau ayahnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di alam kuburnya mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditinggalkannya diberikan kesabaran, ketabahan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kawan-kawan kita yang memang ayahnya telah tiada, semoga diberikan kesabaran, kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini ya, wa ala kulli yatin salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, tentunya kalian sekarang saat ini dalam keadaan gembira karena kita cinta dan mencintai Rasulullah. Nanti akan dibahas, dikupas tentang bagaimana kehidupan Rasulullah oleh penceramah kondang kita yang memang telah kita undang dari tahun 2 tahun sebelumnya, sebelum corona, yang memang udah gak asing lagi bagi kita, sudah masuk televisi namun tidak muat. So, sudah tayangan dalam televisi namun di saat mati lampu ya. Tapi itu tak mengapa, mudah-mudahan nantinya bisa membekas kepada kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang langsung akan dibacakan oleh guru kita. Mungkin kalian sudah mengenalnya. Beliau memang sudah malang melintang di dunia-dunia Al-Quran. Kepada Tuan Rahmat, Bapak Adin SAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim. Demikian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada yang tahu Pak Adin membaca surat apa? Silakan dijawab di chatnya. Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Pak Adin baca surat apa? Ya. Adakah yang tahu? Oh ya. Yuk, silakan Haidar, surat apa? Oh, tidak tahu. Ayah itu tuh ngacung tangannya. Ayat berapa, surat apa? Tidak tahu. Iya. Oke, terima kasih. Surat Al-Ahzab ayat 21 dan 22. Yang menjelaskan, yang menerangkan, oh surat An-Naba. Luar biasa, ada yang parah nih namanya. Wah, ya. Surat Al-Ahzab ayat 21-22 yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sebagai uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik. Maka di kesempatan hari ini di tanggal 12 Rabiul Awal kita beruntung diutusnya Rasulullah ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Anak-anakku yang Bapak cintai dan orang tua murid di rumah, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan. Sambutan ini disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDT Al-Muhajirin yang terhormat, Bapak Eko Geri Ginadi SPMPD, dipersilakan.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati ada Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bapak Jurusalam dan Ibu Nuni. Yang saya hormati Ketua LPA yang diwakilkan oleh Ibu Hajaris hari ini berhalangan hadir dan menitip salam kepada seluruh siswa dan orang tua dan sivitas akademis Al-Muhajirin. Selamat memperingati Maulid Nabi. Yang saya hormati juga kepada Ketua Komite SDIT Muhajirin Ibu Sri Lestari yang alhamdulillah pada hari ini pun berpartisipasi kegiatan komite dalam kegiatan santunan anak yatim dari sekolah dan komite. Yang saya hormati juga seluruh komite dan jajarannya dan seluruh Dewan Guru SDIT Muhajirin, dan yang sangat saya hormati juga seluruh orang tua siswa-siswa SDIT Muhajirin kelas 1 kelas 6 dan siswa-siswi yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada hari ini di sela kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan AKM yang dilaksanakan di kelas 5, begitu juga kita memperingati di hari Maulid Nabi yang kebetulan liburnya ini dipindahkan oleh pemerintah di cuti bersama di hari esok hari pada hari Rabu. Hari ini kita senantiasa berkenan untuk bisa memperingati Maulid Nabi di sekolah kita tercinta ini dengan akan mendengarkan ceramah dan juga ada santunan anak-anak yatim di lingkungan sekolah. Dan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan kita semua diberkahi oleh Allah, tentunya seluruh akademi, sekolah, orang tua, siswa, dan keluarga, guru, dan al-muhajirin semuanya dilindungi oleh Allah SWT, khususnya di masa pandemi ini. Bapak dan Ibu, mungkin sedikit saya akan memberikan sedikit laporan mungkin tentang anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita ini berjumlah sekitar 17, dan juga ada anak guru yang yatim 2 orang, 19 siswa, 19 orang, dan alhamdulillah pada hari ini akan mendapatkan santunan dari sekolah yang juga dibantu oleh donatur dari LPA juga, dan juga dari LPA dari Komite SDIT Muhajirin yang tentunya akan memberikan sumbangan juga kepada anak-anak di lingkungan Al-Muhajirin. Alhamdulillah sudah terkumpul dan insya Allah pada hari ini akan dibagikan kepada siswa-siswa yang berkenan yang pada hadir pada hari ini dan semua anak-anak yang sudah tercatat dan di-list oleh sekolah. Terima kasih atas sumbangannya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan diganti Allah dengan pahala yang berlipat dengan kebaikan dan amal-amal kita yang Allah berikan berlipat. Bapak dan Ibu hadirin semuanya dan anak-anak Bapak cintai, Rasulullah SAW, Muhammad SAW merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam yang membawa umat manusia pada jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Petunjuk jalan tersebut adalah dinul Islam, agama yang membawa pada jalan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan umat manusia. Kemudian Rasulullah SAW kemuliaan Rasulullah SAW terletak pada akhlak dan pribadinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah
itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah SAW. Hal ini juga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan bahwa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Bapak dan Ibu dan anak-anakku yang Bapak cintai, mungkin kita sudah mendengar, kita meneladani 4 sifat wajib Nabi yang mungkin sudah kita pelajari atau sudah kita dengarkan dari ceramah-ceramah Nabi. Yang pertama, bahwa Nabi SAW punya 4 sifat yang sangat terpuji, yang patut ditiru dan ditani oleh semua umat Islam. Sifat tersebut yang pertama adalah sifat sidik. Sidik artinya benar. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memang telah menunjukkan sifat sidik. Di kehidupan sehari-harinya beliau tidak pernah sedikit pun mengucapkan kebohongan, sehingga sifat itulah yang menjadikan dia panutan dan selalu diperhatikan oleh masyarakat sekitarnya. Sifat yang kedua adalah sifat wajib Rasul, yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW adalah penerima wahyu yang sempurna. Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah SWT. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam adalah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sifat tabligh, artinya menyampaikan segala firman Allah SWT yang ditujukan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang disembunyikan, semuanya diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia untuk kebaikan. Dan yang keempat adalah sifat fatonah, artinya bijaksana. Mustahil bagi seorang Rasul itu bersifat bodoh atau turun dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis, memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Anak-anakku, mungkin Bapak akan menambahkan juga ada tambahan bahwa selain dari 4 sifat wajib itu ada 12 sifat teladan pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin Bapak sedikit bahas sedikit, ada 12 ini menyebutkan saja. Di sela-sela Maulid ini kita berikhtiar, mudah-mudahan kita bisa meladani akhlak Rasulullah SAW ini sebagian dari yang beliau sudah tunjukkan kepada kita semua. Yang pertama adalah teladan daripada Rasulullah SAW adalah baik hati. Rasulullah SAW terkenal dengan kebaikannya kepada siapapun tanpa pandang bulu, bahkan terhadap musuh-musuhnya sekalipun, dan inilah yang membuat beliau patut menjadi teladan bagi umatnya. Yang kedua adalah jujur. Adalah salah satu kebiasaan beliau, kebiasaan yang selalu beliau utarakan, sekalipun kejujuran itu menyakitkan, namun beliau akan selalu mengatakannya. Yang ketiga adalah pemalu. Meskipun beliau terkenal garang di medan perang, garang menghadapi musuh-musuh Allah, namun terdapat sifat pemalu dalam diri beliau. Pemalu di sini diartikan bahwa beliau selalu malu dalam berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kezaliman dan kejahatan lainnya. Malu dengan manusia, tidak hanya manusia, namun juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat yang diteladani dari Rasulullah adalah lemah lembut. Bukannya Rasulullah itu terkenal dengan tegas. Betul, tegas dalam arti meluruskan masalah dan menerapkan kedisiplinan. Namun di sisi lain Rasulullah SAW sangat lemah lembut, terutama kepada anak yatim, wanita, dan juga orang yang kurang mampu. Bahkan pernah dikisahkan beliau sangat lemah lembut terhadap orang Yahudi yang kurang mampu. Yang kelima adalah rendah hati. Ya, sangat jelas sekali bahwa beliau sangat rendah hati, tidak pernah menyombongkan dirinya, apalagi di depan orang-orang yang kurang mampu. Yang keenam, tidak pernah memberatkan orang lain. Nah, ini salah satu prinsip Rasulullah. Ketika beliau masih merasa mampu melakukan sesuatu, beliau tidak pernah meminta tolong kepada orang lain. Yang ketujuh, sangat sederhana. Inilah gaya hidup yang harus dicontoh. Beliau terkenal sangat sederhana
Dari dulu sampai ketika beliau menjadi khalifah, beliau tidak mau terlihat mewah di depan para rakyat. Yang kedelapan, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini hal yang sering kita lupakan. Terkadang kita dijailin atau dikerjain sama teman ama kita, langsung membalasnya dengan lebih dari itu. Berbeda dengan beliau, bahkan dalam kisahnya, pernah saat beliau berdakwah, ada yang melemparnya dengan batu dan serta meludahnya. Lalu apa reaksi dari beliau? Membalas lemparan itu? Ya, membalasnya, namun dengan melemparkan senyuman. Subhanallah. Yang kesembilan, suka memaafkan dan merelakan. Pemaaf itulah sifat unggul dari beliau. Ketika sanak saudara ataupun orang-orang terdekatnya berbuat salah kepadanya, beliau selalu memaafkan, sekaligus menasihatinya agar tidak terulang. Merelakan, ya, berbeda dengan kebanyakan orang zaman sekarang yang ketika kehilangan barang berharganya langsung kelimpungan ke sana kemari, bahkan sampai stres. Jika beliau kehilangan sesuatu, hanya tersenyum dan meyakini bahwa Allah pasti akan menggantinya di kemudian. Yang ke-10, penuh kasih sayang. Kasih sayang ini yang menjadi kesuksesan beliau dalam perjuangannya. Beliau itu terkenal penuh kasih sayang, terutama kepada fakir miskin dan anak yatim. Yang ke-11, selalu memberi petunjuk. Ketika beliau ditanya oleh sahabat atau rakyatnya, beliau pasti berusaha untuk bisa menjawabnya. Sekalipun beliau tidak tahu, beliau akan berusaha mencarinya meskipun harus bertanya lagi kepada orang lain. Yang ke-12, selalu tersenyum. Ini adalah sifat Rasulullah yang kita pikir mudah untuk melakukannya, tapi tidak semudah ketika kita tahu perjuangan beliau saat itu. Namun pada apapun saat itu, beliau selalu bisa memperlihatkan senyumannya. Dan itu sedikit anak-anakku yang Bapak cintai, sifat wajib dan 12 salah satu keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan. Mudah-mudahan pada hari ini, pada kesempatan ini, pada maulid ini, pada maulid 12 ribu awal 1443 Hijriah, kita diberikan kemudahan Allah untuk berikhtiar, berusaha supaya kita dari kecil dan juga Bapak dan Ibu Dewan Guru juga berusaha untuk mengadani Rasulullah dan juga takwa kepada Allah. Karena sesungguhnya yang kita minta kepada Allah SWT adalah rahmat dan ampunannya. Begitu banyak amal kita, sampai ibadah pun tidak bisa membalas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita bisa mendapatkan surga, kita bisa akan dicintai Allah, yaitu dengan rahmat dan ampunan. Yang kedua, anak-anakku, Bapak pesan juga, sebagaimanapun kita namanya manusia pasti ada kekurangan, khilafan, kesalahan. Makanya di akhirat nanti kita memerlukan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah SAW, pada Allah, dengan berkahnya Rasulullah SAW kita mendapatkan dua, berkah dari sunnah-sunnah beliau dan juga syafaat beliau nanti di hari kelak. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada baiknya, yang benarnya dari Allah, yang kurangnya dari Bapak sendiri. Semoga kegiatan Maulid Nabi dan santun anak yatim ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemurahan rahmat bagi sekolah kita, bagi anak-anak siswa kita, bagi guru-guru kita, bagi keluarga orang tua siswa dan keluarga guru, dan keluarga YPI dan LPI Al-Hajrid dan seluruh sivitas yang ada di dalamnya. Kita diberikan oleh Allah lindungan, keberkahan dalam kehidupan, terutama di masa pembelajaran, di masa pandemi yang mulai belajarkan tetap muka. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata sambutan sekaligus sebuah nasihat bagi kita semuanya. Bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana perangai Rasulullah, dan kesadaran Rasulullah terhadap umat-umatnya yang bahkan
Yang membangkang akan perintahnya, Rasulullah tidak membalas dengan balasan yang setimpal apa lebih darinya, tapi Rasulullah memaafkan kesalahan-kesalahan para umat-umatnya yang bangkang akan perintahnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, sambutan kedua kami mohon kepada Ketua Komite Sekolah SD Muhajirin, kepada Mama Ceta. Halo Mama Ceta, Assalamualaikum, lambaikan tangan. Apakah bisa dengar suara kami Mama Ceta? Jawab, Mama Ceta, Mama Buana. Ibu Sri Lestari, Ibu Sri Lestari. Ada? Ya. Bisa dikondisikan Bu Manda? Ceta, ya. Ceta, ada mamanya? Ceta, mama ada tidak? Mama untuk memberikan sambutan. Di jalan. Pagi menuju sekolah. Oh, menuju sekolah. Oh, gitu. Baik. Baik, kalau gitu nanti kita akan dengarkan langsung sambutan dari komite sekolah. Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan Mau'izatul Hasanah, nasihat-nasihat, pesan-pesan moral. Ya. Baik, kita dengarkan salawat atas Nabi dulu sambil menunggu Mama Ceta, dan nanti kita akan dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan dilakukan oleh guru kita, Bapak Haji Darussalam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kalian di rumah mudah-mudahan sehat semuanya ya. Gimana kabar kalian? Lambaikan tangannya. Kalau baik, kalau baik. Iya, anak soleh. Siap. Iya, yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah. Bapak Eko Gerginardi MPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Nuning Handayani SPD, Bapak Matratra, Bapak Darmawansa, SPDI, drama kita yang sengaja kita undang dari Sukabumi, Bapak Said SPDI, para Dewan Guru, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah dan kita hormati Ketua LPIA, Ketua. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebelum kita mendengarkan ceramah agama dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita terlebih dahulu baca selawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka suaranya.
Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak. Apa salawat Allah kepada Nabi? Allah akan memberikan maghfirah
angkutan dan rahmatnya mereka yang mengatakan selawat kepada baginda Rasul. Dan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang malaikat berikan malaikat kepada orang yang bersolawat kepada baginda Rasul? Malaikat memohonkan ampun kepada mereka yang membacakan salawat atas baginda Rasul Muhammad SAW. Kita diampuni dosa kita karena membaca salawat kepada baginda Rasul dan juga kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Semangatnya guru kita ini memang kita selalu semangat apalagi kita bersalawat kepada Rasulullah. Bersalawat, maka orang yang pelit adalah orang yang enggan bersalawat kepada kata Rasulullah SAW. Kalian pengen dengar? Ada salawat lagi, satu lagi dari Bapak Kepala Sekolah. Pak Eko mau bersalawat lagi? Mau nambahin dikit-dikit? Ya, oke. Kita jarang sekali mendengar alunan suara Pak Eko melalui tarik suara yang bernada. Seringnya ya Haji Darus, Bapak Said, Bapak Ahyar, Bapak Adin, Bapak. Tapi saat ini, wah, ini suatu hal yang luar biasa. Kalau kepala sekolah kita ingin melantunkan selawat. Kalau kepala sekolah itu selawatnya nadanya pasti lain daripada yang lain, ya. Ya. Kalau tadi Bapak Haji Darussalam memang beliau luar biasa, nada-nadanya begitu menggetarkan aras Allah, Masya Allah. Maka kita akan dengarkan alunan selawat dari Bapak Eko Gerginardi kepada Bapak Eko Gerginardi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim Ya Rabbi wal habibul ladzi turja ya Rabbi bil Mustafa Subhanallah, luar biasa. Ada nada-nadanya berbeda, itu seperti di surau atau tengah-tengah sawah, itu luar biasa. Ya, ada lagi yang di Mayade itu yang Ya Mustafa Balil Maqasidana. Itu benar-benar sih. Dan ternyata salah satu nada, cuman saat ini ada AKM, nada juga bisa melantunkan salawat melalui biola. Yang gesek-gesek gitu. Ya, biasanya juga Bapak bisa dengan biola. Cuman kalau dia bukan digesek, diinjek-injek dulu. Baik, anak-anak yang Bapak cintai,
setelah kalian mendengar lantunan salawat, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan mari sama-sama mendengarkan mau'izah hasanah, pesan-pesan moral, pesan-pesan akhlak dari yang diteladankan Rasulullah SAW kepada rahmat guru kita. Yang mana kita bersama sana. Mudah-mudahan sebelum COVID bahkan dijemput pakai mobil ambulan. Yang sudah tidak asing bagi kita semua. Inilah Bapak Said SPDI, kepadanya dipersilakan. Oke, nggak boleh. Dengar lagi nggak? Dicek aja dulu. Karena ada Bapak dengar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-ma'qul bi wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Allah Ta'ala di kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Lalu yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, kita sama-sama hormati yayasan pembangunan kita jajaran terus. Ini sebelum perkenalkan nama kita satu sampaikan tangan kita benar ya. Ya, kalau perkenalan benar ya? Sampaikan tangan kita doa dari kita. Ya, baik, terima kasih. Baik, yang sama-sama hormati pengurus Bapak Pendidikan Islam Muhajirin Depok, kepada spesialisasi serta jajaran daerah dan yang sama-sama hormati Bapak Kepala SPD Al-Muhajirin, Bapak Mobil Nabi SPMPD yang tadi sudah menyampaikan sambutan dan sekaligus awalnya alhamdulillah mudah-mudahan beliau memberikan kesehatan dan juga sama-sama hormati guru-guru kita khusus wakil kepala bidang Islam Bapak Haji Darussalam SS dan wakil kepala bidang Ibu Nuni Adayani SPD, host kita, pembawa acara kita yang luar biasa, Pak Darmawan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Bapak dan Ibu dan guru yang sama-sama hormati dan juga yang kami lupakan, pengurus komite SDI Al-Muhajirin serta pengurus dan seluruh wali murid SDI Al-Muhajirin dan yang kedua kami banggakan dan kami cintai siswa SDI Al-Muhajirin yang insyaallah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, sebelum kita menyampaikan apa yang kita sampaikan beberapa hari pertama kita mengucapkan
Puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini di tanggal 12 Rabiul Awal 1443 kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadi kita, orang yang menjadi ajaran-ajaran menjadi pokok ajaran kita dalam melaksanakan kehidupan, mudah-mudahan beliau senantiasa tempatkan sebagai Allah Subhanahu wa taala memberikan amal kepada kita semua. Dan juga pada hari ini kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kita baik di rumah maupun yang di sekolah bisa mengikuti acara ini. Kegiatan ini sudah hampir 2 tahun melaksanakan seperti ini karena memang kondisi dan situasi yang memang sama-sama kita ketahui. Insya Allah tidak mengurangi mahabbah kita, tidak mengurangi kecintaan kita, tidak mengurangi keagungan kita supaya dan peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapat kesabaran dari kita dan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam berdoa kesampaian pada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kami akhir nanti kita mendapatkan keselamatan kehidupan dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak bapak yang dicintai, sebelum bapak lanjutkan, di bawah mau dulu ini, udah sarapan dulu. Kalau lanjut dulu insya Allah ya. Ada yang sedang makan ya, ada yang bisa kirim makan di rumahnya. Sudah salat berapa? Iya. Sudah salat berapa? Ya sudah. Alhamdulillah. Satu kegiatan itu salat duha yang dilaksanakan juga merupakan salah satu ajaran yang diajarkan oleh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Akan setiap pagi kita melaksanakan tadarus Al-Quran, itu juga merupakan salah satu ajaran yang disampaikan oleh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang kita cintai dan kami banggakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah berkenan kita untuk melaksanakan suatu kegiatan, suatu perayaan yang sangat dihargai oleh seluruh manusia, bukan hanya SDGD saja, bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya di Depok, bukan hanya di Bogor, bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Indonesia, sebagainya, bahkan seluruh dunia ikut merayakan peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan Maulid sama timbul jawaban. Pasti ada jawaban. Iya. Kalau timbul pertanyaan pasti ada jawaban. Pertanyaannya, mengapa kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi sudah banyak jelaskan sama Bapak Kepala Sekolah kita. Pentingnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kira-kira kita lihat dari bulan Maulid. Anak di rumah saja datang ke bulan Maulid. Senang banget sama libur kan? Ya. Kita senang, kita gembira dengan datangnya bulan Maulid, berarti para tamu 12 Rabiul Awal akhirnya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kenapa kita gembira dengan datangnya bulan Maulid? Yang pertama adalah bentuk rasa syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus manusia yang paling terpilih ke dunia ini akan semesta ini untuk membawa manusia kepada keselamatan, membawa manusia dari alam yang telah diberikan kepada alam terang. Yang terpenting adalah memberikan pedoman hidup yaitu agama, yaitu agama Islam yang adil dan adil. Pertanyaannya, ketika zaman yang dulu, suatu ketika dari mana Allah, kenapa saya mobil motor? Kenapa tidak saya mobil motor? Karena ya. di mana ya? Ya suatu ketika saya tidak mau mobil motor ketika sedang berumum dengan kepala saya tidak mau. Kemudian dia melihat makanan dan tersenyum. Juga kelihatan. Ketika langgaran dia ya. Kemudian dia melihat sendiri di kemudian sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin Muhammad SAW, kenapa ketika aku lihat kau ke sebelah kanan, kau tersenyum? Ya, kelihatan jiwanya. Tapi ketika aku lihat kau tersenyum ke sebelah kiri, engkau menangis bahkan berderai. Akhirnya dijelaskan oleh Umar bin Khattab yang pada saat itu sudah memperkenalkan Islam. Wahai anak-anak ketika aku melihat kedatanganmu, aku terbayang ketika manusia saat itu ketika masyarakat saat itu sedang menyembah yang sesungguhnya adalah bukan Tuhan, tapi yang sesungguhnya adalah berhala yang memang sengaja dibikin oleh mereka menjadi sesungguhnya. Pada suatu ketika ada perayaan diumumkan kepada tokoh masyarakat, yaitu perayaan menyembah dewa-dewa kita, berhala kita. Bagian saya silakan buat berhala yang paling pertama. Yang sedang saya silakan akhirnya Umar membuat berhala yang dimakan. Banyak yang dimakan. Akhirnya berhala yang menjadi sebuah mereka acara dari acara sambutan hiburan sampai setelah itu kampusnya sementara masyarakat kehausan ada lapor. Ya, akhirnya apa Umar bin Khattab ya yang mohon maaf maaf ya akhirnya ini pertanyaannya di mana berharapnya di mana ada dipotong lagi belum selesai dipotong lagi sampai maka Sayyidina Umar ketika ingat peristiwa itu dia tersenyum. Kenapa? Dari para kira-kira apa? Ya, dilewati semua makanan dan insya Allah tidak ada dengan datangnya kita Muhammad SAW pada kita. Kemudian ketika dia melihat sebelah kiri, dan berkata, saya melakukan sedih. Kenapa? Ketika waktu itu dia akan mengingat putrinya. Ketika wanita ini dan dalam ini ketika melahirkan anak perempuan, apa yang mereka merasakan malu
Muhammad itu sholat Aid, akhirnya apa? Dikubur. Jadi dikubur bukan? Kalau lama orang tua itu mau saya itu dia mau menyesal kalau kita akan datang dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ajaran-ajaran itu kepercayaan itu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat saya bahagia. Bapak Ibu jawab Allah anak yang kami banggakan. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita memperingatkan model Nabi Muhammad SAW. Tentu saja kita harus tahu, kita harus kenal siapa sih yang kita peringati, siapa sih yang kita tauladani, siapa sih yang kita akan tiru dan akan kita contoh. Beliau adalah Rasulullah SAW. Dia anak sekalian, kita simak berikut bagaimana ada lahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu dulu Pak, ini di stop dulu. Ya, nanti kita simak bersama, kita hayati, kita renungkan bagaimana ketika peristiwa-peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi momentum mengapa kita sampai memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mengetahui kelahirannya, insya Allah kita akan kenal. Setelah kenal, kita akan timbul cinta. Kemudian setelah cinta, kita akan timbul sayang. Kepada siapa? Pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu hadis beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna, tidaklah beriman seorang di antara kalian hatta ayyakuna uhibbu ilaihi, sampai dia cinta kepadaku, wadihi waladihi wan nasi ajma'in, kepada manusia, keluarga dan juga semua manusia. Itu artinya kita harus cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita cinta enggak sama ibu kita? Anak-anak cinta sama ibu? Cinta. Cinta sama ayah? Cinta. Cinta sama saudara? Cinta. Cinta sama mainan-mainan di rumah? Cinta. Cinta sama kakek nenek? Cinta. Semua kita cinta. Tapi ada cinta yang melebihi cinta semua itu adalah cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan kecintaan inilah kita hadir di dunia ini karena cinta. Kemudian kita nanti kembali itu pun karena cinta. Ini ngomong cinta jadi ya. Ya cinta kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampaikan kepada Nabi kita, dan nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل.
صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. Ya, anak sekalian, setelah proses bagaimana Allah menurunkan Rasulnya yang terpilih Al-Mustafa Muhammad SAW. Banyak peristiwa-peristiwa yang di luar kekuasaan manusia. Di antaranya adalah saat itu ketika lahir Nabi Muhammad SAW, ada pasukan gajah yaitu dari Raja Abraha pimpinannya untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian dengan datangnya pertolongan Allah, dihancurkannya pasukan gajah tadi. Hal ini terangkan dalam surat apa namanya? Surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan manusia pilihannya ketika lahir saat itu
ada pasukan gajah yang kalau menurut marah kita sudah hancur, kita bakalan nggak akan bisa kita ngalahin masyarakat pada waktu itu. Tapi dengan pertolongan Allah diutus burung-burung apabila yang datang membawa sitil batu yang berasal dari neraka. Apa yang terjadi? Tak satu pun yang luput, semuanya hancur binasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lahir pun semuanya langit dunia gerah. Kemudian orang tuanya Siti Aminah tidak merasakan sakit. Jadi dia sedang mengandung sampai dengan 9 bulan. Bahkan menenang detik-detik kelahirannya, hari pertama, hari kedua sampai tanggal 12 senantiasa diliputi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira di ibu guru yang di sini lahir ini, kira-kira sama nggak Bu apa yang kamu alami dengan Siti Aminah? Beda nih. Kalau ibu-ibu kita, orang tua kita biasanya kalau melahirkan itu sejak mengandung wahdan ala wahnin wa fisaluhu. Semakin lemah karena kandungannya. Tapi bagaimana yang dialami oleh Bunda Siti Aminah? Tak merasa sedikit pun kelelahan, tak merasa sedikit pun kecapean ketika mengandung baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta sampai melahirnya pun tidak merasakan sakit tanpa bantuan dari dokter, suster, ya, tapi langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para malaikat. Itulah kemuliaan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajar bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mencintai karena dilahirkan dalam keadaan mulia, karena dilahirkan dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Anak sekalian yang Bapak banggakan. Kemudian yang ketiga apalah? Mengapa kita harus memperingati peringatan Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi sudah sampaikan banyak oleh Bapak Kepala Sekolah. Di antaranya kita harus mentauladani, kemudian mencontoh perilaku dan akhlak yang telah sampaikan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa tadi itu? Ada 12, banyak kan? Itu adalah aktivitas kita sehari-hari, tapi aktivitas itu kita rasakan. Namun yang penting adalah ada 4 sifat yang harus kita tawadani dari kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah sidik. Kita harus jujur. Sidik jujur. Jujur dalam apa? Jujur dalam perkataan, juga jujur dalam perilaku. Dalam perkataan jujur itu adalah benar, itu adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kebenarannya. Baik perilaku kita maupun ucapan kita. Main bola, laki misalkan tangannya handball, imbe, dan ya bola, handball juga, padahal tangannya handball. Kemudian apa lagi? Dulu ini mah benar. Biasanya kalau jajan 3 ngaku, Ya 2. Jadi perilaku ini harus kita gunakan perilaku yang benar. Pak, bagaimana yang benar? Ya itu aja sulit. Kalau kita ingin diakui oleh baginda Muhammad, kalau kita ingin diakui oleh umat Muhammad, maka kerjakan apa yang menjadi perilaku dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar yang pertama nih. Benar dalam arti ucapan kita, benar dalam arti perilaku. Pada suatu ketika Rasul mengatakan, nanti di surga itu nggak ada nenek-nenek. Ya. Nanti di surga itu nggak akan ada nenek-nenek masuk surga. Akhirnya dengarlah oleh waktu itu sahabat yang berkumpul dan menyampaikan kepada orang tuanya. Disampaikan kepada ibu. Wahai ibu, saya mendengar tadi bahwa Rasul menyampaikan bahwa di surga nanti nggak ada nenek-nenek. Kira-kira nenek-nenek nangis nggak?
Udah dia beriman, dia beribadah dengan semangat, dia beribadah dengan khusyuk, dia beribadah dengan sungguh-sungguh, mendengar di surga nggak ada nenek-nenek. Ngomongin Rasul, sampaikan, kenapa nggak ada nenek-nenek? Kan saya udah ibadah. Akhirnya kata Nabi, iya memang di surga tidak ada nenek-nenek. Karena nenek itu nanti kembali apa? Kembali muda lagi. Ibu nanti kembali muda lagi. Nggak ada nenek-nenek. Oh, nanti saya muda lagi. Iya. Maka bersyukur tuh ya ibu-ibu ya. Bapak ibu syukur tuh nanti kita kembali muda lagi. Allah kembali muda adanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua adalah apa yang harus kita contoh dari Nabi adalah amanah. Amanah itu adalah menyampaikan, itu adalah dapat dipercaya. Termasuk di dalamnya adalah sifat tanggung jawab. Jadi ketika kita berikan tanggung jawab, baik oleh guru kita, coba kerjakan ini, kita kerjakan. Coba kerjakan soal ini dengan jujur kita kerjakan. Coba kerjakan latihan-latihan ini. Kita kerjakan dengan amanah, ya. Kita kerjakan dengan kemampuan kita. Karena orang yang menjaga amanah adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya Bapak Ibu guru juga mendapat amanah. Orang tua Bapak Ibu kalian juga mendapat amanah untuk mendidik dan merawat kita semua. Kita semua di dunia ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dan amanah ini harus dijaga. Amanah ini harus terparah dengan baiknya. Juga kalian mendapatkan amanah dari siapa? Anak sekalian, dari orang tua. Nah, kamu belajar yang baik, kamu belajar yang sungguh-sungguh, kamu belajar yang giat. Itu amanah dari orang tua kita, dari orang tua kalian. Maka ketika mendapatkan amanah, diapain amanah tersebut? Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan benar. Kerjakan dengan ikhlas, kerjakan dengan sungguh, insya Allah mendapatkan balasan dari amanah yang kalian kerjakan. Terkadang kita ketika diberikan amanah apa? Ya, terkadang kita suka melalaikan. Maka Nabi berpesan kepada kita di amanah yang beliau contohkan kepada kita dapat mengikuti. Kemudian yang selanjutnya adalah fatonah. Kepala sekolah itu menyampaikan fatonah cerdas. Nabi diberikan kecerdasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dari kecerdasan inilah dia bisa menyampaikan kepada umatnya. Dia menyampaikan kepada manusia yang disampaikan Allah melalui kepadanya, maka disampaikan lagi kepada manusia. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan. Semuanya masuk kemudian disampaikan. Karena kecerdasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil kalau nabi kita itu dianggap nabi yang tidak cerdas. Karena kecerdasan itu ada tinggi. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Jadi kecerdasan intelektual ini adalah pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional. Jadi kalian juga harus cerdas dalam masalah emosional. Dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu harus menyatu ada dalam diri kita. Kalau bahasa Jermannya pinter, bener, bager gitu ya. Itu namanya. Pinter, bener, bager ya. Jadi pinter itu kita harus isi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Ya. Habis pinter apa? Bener. Ya. Jadi ilmu yang kita gunakan, ilmu yang kita dapatkan, kita gunakan untuk yang benar. Jadi udah pinter, bener. Nah ini yang diharapkan. Ditambah lagi sager. Ya. Sager itu artinya sehat, jajak. Ya. Jadi kita pinter, kita bener, kemudian kita sehat. Itu adalah
generasi Islam saat ini harus seperti itu. Isi dengan ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan ilmu pengetahuan digunakan kepada yang baik, ditambah lagi dalam sehat, maka Islam akan maju ya. Negara kita akan maju ya. Kemudian apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita akan tercapai. Mohon maaf ya, sampai sekarang kita apa? Lebih banyak belajar atau main gamenya nih, anak sekalian. Ya, banyak main gamenya, bukan banyak belajarnya. Jujur ya, harus banyak belajar. Main gamenya itu nggak bakal habis. Setiap hari, setiap waktu, setiap menit pasti bertambah ya. Tapi pengetahuan semakin banyak kita tambah pengetahuan kita, maka kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janji sama kita, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan ilmu pengetahuan menjadi derajat yang lebih tinggi. Siap belajar? Siap menambah ilmu pengetahuan? Siap menjadi orang sukses? Ya, alhamdulillah. Baik anak sekalian. Kemudian contoh yang dapat kita ambil yang keempat dari kita adalah sifat tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan apa yang didapatkan oleh Nabi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat itu disampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada manusia. Tidak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang disisain, nggak ada yang ditinggalin buat dirinya sendiri, nggak ada. Semuanya diberikan kepada umatnya, semua diberikan kepada manusia. Tujuannya apa? Agar manusia memperoleh kesempurnaan dalam hidup ini. Ketika kesempurnaan sudah didapati, insya Allah kebahagiaan akan didapati. Jadi nggak egois ya. Kalau kita apa? Wah, ini saya dapat 10 juta nih, warisan dari ortu. Sisain dikit ya. Kalau itu enggak, ilmu pun sama diberikan. Ya. Apa yang ada diberikan untuk kemaslahatan manusia. Sampaikan. Sama dengan kita tuh. Kita menyampaikan juga. Ada ucapan, ada uang. Biasanya kita nih, ya, begitu dititipin, ya. Nih sampaikan. Tolong sampaikan ke temannya hari ini misalkan si Nabel tidak hadir. Cuman bilang hari ini Nabel izin tidak hadir. Sampaikan temannya. Temannya bilang apa? Hari ini Nabel tidak hadir karena sakit. Sampai lagi ke temannya, hari ini Nabel tidak sakit karena kemarin habis renang seharian. Temannya lagi nyampe, hari ini Nabel tidak hadir karena sakit kemarin renang seharian, waktu itu nggak makan ya. Tambah panjang tuh ya penyampaiannya, padahal Nabel tidak hadir karena sakit. Tapi kalau uang datangnya banyak, tapi akhirnya sampainya sedikit. Itulah ya. Jadi melalui pesan yang Nabi sampaikan kepada kita, melalui sifat-sifat ini kita sampaikan. Ya. Kalau itu bilang A, ya sampaikan A. Kalau sampai B, ya itu sampaikan B. Jadi sesuatu yang kita sampaikan ini berkaitan dengan akidah sampaikan oleh Nabi kita kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian yang berbahagia. Selanjutnya yang terakhir yang keempat adalah dengan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diharapkan kita semangat dalam meneladani, dalam mencontoh perilaku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama kita mensiarkan agama kita. Bagaimana caranya? Dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka aku cinta kepada orang tersebut. Wa man ahabbani, dan orang yang cinta kepadaku, karena ma'ifil jannah, maka dia bersama aku di mana? Di surga. Enak nggak surga? Mau ke surga? Mau? Makanya sama-sama laksanakan apa
yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan deket contohnya sholat 5 waktu. Ini Bapak tanya nih, kira-kira sholatnya di rumah disuruh apa sendiri? Nah, ketika datang waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taruh dulu, baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih komat, masih ada waktu. Orang udah keluar dari masjid, baru setengah, ya masih lama. Akhirnya menjelang detik selesai sholat, baru mulai sholat. Tidak seperti ya, anak SD Al-Muhajirin, bapak dan ibu guru mengharapkan enggak kayak gitu. Begitu datang waktu azan, sudah siap-siap. Sebelum aja berdua udah di masjid. Paham ya? Sebelum aja berdua udah di masjid. Iya, berdua di masjid ya. Ya artinya ketika sholat datang kita bersiap. Nah ini adalah salah satu dengan cara kita memperingati peringatan Maulid Muhammad SAW, diharapkan kita terus untuk meningkatkan semangat kita dalam menjalankan syariat agama kita, di antaranya sholat, ibadah-ibadah lainnya, itulah ibadah yang senantiasa mengiringi kita dan yang akan menjadi syafaat buat kita, dan mudah-mudahan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah buat kita, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak hormati, jadi kesimpulan yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peringatan Maulid Rasulullah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan melalui peringatan Maulid ini kita senantiasa diselamatkan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan satu suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun akhirat. Dan anak-anakku mudah-mudahan menjadikan anak yang soleh dan soleha. Dan apabila anak pesanan menjadikan orang yang berguna baik bagi nusa bangsa dan agama. Hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dari Bapak, banyak ilah dan salahnya. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untayan hikmah Maulidur Rasul pada kesempatan pagi hari ini. Besar harapan kita semoga menjadi anak-anak yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW dengan perangainya, perbuatannya, teladannya, terutama kepeduliannya terhadap sesama. Anak-anak yang Bapak cintai, hari ini kita akan adakan santunan. Kita berbagi dengan kawan-kawan kita yang berada di lingkungan SD Al-Muhajirin yang memang yatim. Dan untuk membantu kegiatan kita pada kesempatan kali ini yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Haji Darussalam untuk memandu. Dan nanti langsung juga oleh Mama Ceta selaku perwakilan dari komite sekolah, karena ada kontribusi juga dari komite sekolah dan beliau menitipkan salam walaupun hadir tapi tidak bisa memberikan sambutan. Jadi ucapkan terima kasih kepada seluruh wali siswa, wali murid dari SD Al-Muhajirin yang telah memberikan kontribusinya untuk kegiatan kita, dan permohonan maaf juga hanya ini yang bisa diberikan untuk anak-anak kita. Dan kepada Bapak Haji Darussalam dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus LPA YPI Majid, kepala sekolah, ibu wakil kepala sekolah, ketua komite, sekali, dan jajaran pengurus yang lainnya, para dewan guru. Alhamdulillah, acara peringatan Maulid Nabi SAW pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Di ujung acara ini, alhamdulillah ada santunan untuk yatim kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh sekolah, oleh komite, oleh LPA, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat mereka dan sedikit membantu untuk kebutuhan mereka. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu berikan diganti oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkahkan kita semuanya dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak-anak kita dan anak-anak yatim kita mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan mereka dapat melanjutkan pendidikannya dan cita-citakannya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada 19 yatim yang akan kita berikan dan 17 itu siswa-siswi kita. Yang pertama Albi Al-Taris Syarif kelas 1-3. Yang kedua Rafael Raditya Ramadan kelas 21. 3 Serlianisa Zahrana Low kelas 23. 4 Khairunisa Az-Zahra Putri kelas 31. 5 Khalisa Putri Nugraha kelas 33. 6 Rafa Fauzan Kamil kelas 33. 7 Najla Kanila kelas 41. Rajendra Abiasa Jantayu kelas 41. 9 Kanaya Nuralia Rahman 41. 10 Aruna Kinanti Kinanti 42. 11 Arin Eka Putranti 51. 12 Rajab Akbar Al-Fajri 52. 13 Nabil Khalid Musjati 61. 14 Sultan Muhammad Yamin Najib 61. 15 Perlita Jilier Lendo 61. 16 De Ano Daerah Nova Mareti 63. Dan 17 Jafran Dapa Anugrah 63. Dan 2 ini adalah putri dari guru kita, dari Erna, Ananda Zara dan Astri. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Yang tidak hadir, kami mohon kepada Pak Tugas untuk bisa menyampaikannya pada pertemuan hari Kamis atau hari Jumat. Ya demikian informasi ini kami sampaikan dan yang ada silakan maju ke depan. Akbar kelas 52 ya. Razak Akbar Al-Fajri. Ini siapa nak? Nak, nama kamu siapa nak? Hernisa. Hernisa kelas 31 sama Nafer. Ya Allah. Nanti akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan Ibu Sri Lestari, aku Ketua Komite. Kepadanya dipersilakan. Hernisa sama Sallallahu ala Muhammad. Ya, kemudian santunan akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sallallahu selanjutnya dari komite ya Sallallahu ala Muhammad.
Alhamdulillah. Silakan foto bersama. Foto bersama. Bukan mas, kalau tunggu dong, gimana ceritanya sih? Ya terus, Pak Said boleh, wali kelas. Dan saya tim biatul. Ya, ini mewakili wali kelas yang lain. Dimohon kepada wali kelas nanti untuk bisa menyampaikannya ke siswa-siswinya. Ya. Ya, ini dari komite. Ya, dari komite sekolah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Baik, sebelum itu kita keluar dulu ya, kita baca doa dulu. Mana si Nabil, mana Nabil? Doa dulu nak. Baik, acara ini terima kasih kami ucapkan kepada seluruh wali murid, pada seluruh pengurus komite, pada seluruh pengurus LPIA, YPI, Al-Muhajirin, dan kepala sekolah serta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semuanya dan tambahkan buat sekolah kita dan yayasan kita, dan mudah-mudahan Allah berkahkan buat kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang tua kita dan anak-anak kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, siswa-siswi kita, mudah-mudahan Allah jadikan siswa-siswi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dunia akhirat. Wabil khusus anak-anak yatim kita, mudah-mudahan mereka bisa melanjutkan pendidikannya, apa yang mereka cita-citakan mudah-mudahan dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hajini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa alhamdu ya baik karim maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallama wa radiyallahu ta'ala an ashabi salati rasulil ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi siang hari ini kami berkumpul di sekolah kami SDT Al-Muhajirin ya Allah, dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semuanya ya Allah. Ini adalah salah satu dari ungkapan rasa cinta kami kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada kami semuanya melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami pengikut-pengikut beliau yang taat, yang menaati apa yang diperintahkan kepada kami dan berusaha untuk menjauhkan apa yang dilarang kepada kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan sekolah kami ya Allah. Mudahkanlah urusan yayasan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan wali murid kami ya Allah. Mudahkanlah urusan guru-guru kami ya Allah. Mudahkanlah urusan siswa-siswi kami ya Allah. Mudahkanlah mereka dalam mencari ilmu ya Allah. Dan jadikanlah mereka generasi Islam, generasi Muslim, generasi yang Qur'ani, yang taat kepadamu dan Rasulmu ya Allah, yang rajin membaca Al-Quran dan ibadah kepadamu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, demikian acara telah kita laksanakan bersama-sama dan langsung tadi ditutup dengan doa oleh guru kita yang mudah-mudahan dengan harapan semoga kita semuanya senantiasa dan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk umat Rasulullah SAW yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan dana yang tadi diberikan dari pihak sekolah adalah merupakan dana kegiatan yang dikumpulkan oleh siswa-siswi sekalian dari kita, oleh kita, dan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan semua kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebelum ditutup kita foto bersama, Bu Manda. Ya. Gaya seperti pejuang Islam, ya. Dengan mengepalkan tangannya, coba kepalkan tangan seperti ini. Kepalkan tangannya. Kepalkan tangannya seperti ini, oke? Nanti akan difoto oleh pihak sekolah. Oke, Bu Manda siap? 1, 2, 3. Tahan. Oke. Lagi. Rombongan kedua. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, ada yang gaya tuh. Boleh juga jahil bebas ya. 1, 2, 3. Ada yang hormat ya. Si Ozil Pandu Ramadan. Dia menghormat luar biasa. Terima kasih. Gayanya juga boleh. Bebas gayanya. So. Oke, gayanya juga ada lagi ya. Udah? Masih ada lagi? Oke, udah? Oke, siap. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kerjasama semuanya dan mohon maaf lahir batin. Dan hari ini Zoom kita adalah 234 orang. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Dan akhirnya kita ketemu besok hari Kamis. Kamis besok hari Rabu ya. Besok libur ya. Besok pembelajaran kita libur, tidak ada tatap muka maupun BDR. Kita ketemu kelompok 1 di hari Kamis. Ingat anak-anak, hari Kamis kita kelompok 1 untuk tatap muka. Mohon untuk kelompok 1 dipersiapkan dan kelompok 2 di rumah agar bisa diatur dengan baik tentunya. Terima kasih dan saya sampaikan selamat merayakan, memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak ada. Ada.